cermin. Ini ya. Lo tugas HTN udah? Hah? HTN? Gua belum sih, tapi gua pasti bakal ngumpulin. Pada di sini bro. What? Ki. Ki, dari mana lu Ki? Dari bawah. Ini pengen ngambil minum. Aduh. Gimana kabar? Pengen ngambil minum. Baik baik. Baik ya. Kalian gimana? Baik. Sorry Mas. Nyantai nyantai. Ini pada ngomongin apa sih? Seru banget kayaknya. Tadi sih kita mau ngomongin prolegnas Ki. Oh iya? Iya. Baru mulai nih. Baru mulai. Join kali. Boleh. Udah baru mulai Oh, lihat iya. itu baru buat Buat dia tuh. Aduh, batin dari satu. Iya. Mana ya? dulu dong lu. Aduh. Aduh, ngasih jalan banget ini ya. Sadar itu? Masih makan gimana? Makan. Nikmat banget gak sih? Guys, gila. Enggak. Jadi tuh kita di sini lagi mau ngebahas tentang prolegnas gitu, Ki. Lu pada tahu nggak sih prolegnas itu apa? Kalau setahu gue sih ya, prolegnas itu tuh kayak rencana untuk mengesahkan undang-undang yang sebelumnya mau disahkan sama DPR sama pemerintah gitu. Iya, Bos. Itu kayak proses pembuatan undang-undang. Iya. Oh ya. Jadi gini, prolegnas yang lo tahu tuh gimana? Tahapan-tahapan dalam pembuatan undang-undang itu. Kalau gue sih tahu baru ada tahapan jangka ini menengah sama jangka panjang sih. Cuman gue belum tahu nih Panjang ya. pengertiannya kayak gimana. Mungkin ada yang tahu. Bisa kali. Kalau menurut lu, Ki? Gua taunya emang prolegnas itu proses pembuatan undang-undang doang sih, kayak belum mendalami juga. Dasar hukumnya apa sih? Prolegnas tuh? Undang-undangnya? Hukum ya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 bukan? Gua nggak tahu kalau itu. Nih, setelah gue cari-cari, Coba kita cari. Kita memastikan dulu ya. Coba tuh. wait ya. Coba gua. Buka Google coba. Google. Iya. Kita buka aja. Tadi apa katanya? Ada aja. Ini dasar hukumnya. Dasar hukum. Memastikan aja. Iya, takut salah. Dasar hukum Prolegnas. Prolegnas. Dasar hukum prolegnas atau dasar hukum program legislasi nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Lengkap banget tuh. Jadi Gimana? gini ya, prolegnas itu Tujuannya? tujuannya untuk membuat undang-undang ya. Pastinya Agar masyarakat undang. masyarakat kita tuh Benar. Tujuannya tuh kayak untuk kemas. menstabilitaskan Hukum. masyarakat, hukum di Dalam- dalam masyarakat gitu. Agar undang-undang itu relevan di tengah masyarakat juga. Benar. Iya. Berarti harus lewat prolegnas dulu ya? Benar. Iya. Sebelum undang-undang itu desain. Iya. Kayak uji coba gak sih mas jatuhnya? Bisa Bisa jadi juga. Tapi prolegnas itu undang-undang yang dirancang itu sebelum desain itu bisa berlaku apa enggak ya? Enggak sih. Karena Kan masih rancangan. iya. Tapi mau disahkan bisa, tapi harus melewati Beberapa tahap. beberapa tahap. Seperti tahap perencanaan, terus tahap Eh, penetapan. Iya. Habis itu kalau udah semuanya udah dapet kayak kata apa perencanaan itu penetapan. harus di ada rapat Evaluasi bersama barang-barang DPR, DPD, Pemerintah lembaga juga DPRD, ikut. atau fraksi-fraksi DPR. Itu beda ya? Betul. Sama ini apa sih kan kadang biasanya ada tuh sebelum undang-undang dijalanin tuh ada percobaannya dulu, berarti beda ya sama itu ya? Seharusnya beda ya. Seharusnya beda. Seharusnya beda. Biasanya kalau misal mau mengesahkan undang-undang itu diperlukan adanya rapat paripurna itu namanya. Paripurna. Apa? Purnama. ternyata Jadi gini, sekarang kan lagi banyak tuh ya kasus-kasus RU. RUU ya. Ah, kasus RUU. Iya, rancangan Iya, rancangan undang-undang. Seperti salah satu itu kayak rancangan undang-undang perampasan aset Iya. yang Oh, iya. masih belum Disahkan disahkan lah. juga. Padahal kan itu Padahal- penting ya? Padahal itu Penting nggak sih? menguntungkan. Tapi setahu gua
sampai saat ini prolegnas masih belum menjadikan prioritas utama untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sebenarnya undang-undang itu tuh udah lama diajuin sama. Udah lama ini pokoknya undang-undang itu pertama itu tahun 2008. Dan Lama juga ya. lama banget. Lumayan lama. Masih TK. Itu dia maksudnya Belum jenis TK, belum TK. prolegnas jangka menengah Menengah, apa? jauh udah panjang nggak sih? Panjang lah. sih, Bong. Jadi gini nih, Bukannya masuknya tahun 2023, bukan? Itu kan disahkan. Itu enggak. Kita masuk perancangan. Awalnya tiga. masuk ke DPR itu prolegnas tahun 2012. 2012. Nanti disahkannya baru tahun 2023. Itu. tapi kenapa sih pemerintah itu nggak menekan gitu, yang apa ya merancang undang-undang ini? Pemerintah, tapi setahu gue pemerintah saat ini udah mengajukan RUU perampasan aset untuk disahkan, tapi sampai saat ini prolegnas masih belum prioritaskan. Kira-kira anggota DPR banyak yang setuju nggak sama RUU itu? Kayaknya Jujur sih. nih. Nah, Jujur ya, ini secara Iya. nyata di dunia Indonesia. Secara praktek ini. ya. Secara praktek ya. Secara praktek ya. Secara politik. Coba menurut lo. Kalau dari pandangan gue ya, hmm. kenapa sampai sekarang tuh RUU perampasan aset itu belum disahkan sama DPR? Karena melihat dari situasi sekarang tuh, ya kalau sampai perampasan aset itu disahkan, itu bakal membuat apa ya? Kayak lah tahu sendiri lah ya. Di dalam itu kan banyak permainan ya. Iya. Berarti balik lagi ke politik ya. Balik lagi ke politik. Berarti demi keuntungan masing-masing, Iya. makanya Karena mungkin masih ada pejabat yang masih takut. Ya betul Benar, sekali, benar, karena tahu sendiri pejabat-pejabat kita di Indonesia ini. Benar. Jadi Jadi sendiri ya. balik lagi ke politik dia. Politik tuh mau nggak untuk mengesahkan? Ya, Padahal pemerintah sudah mengajukan untuk Hmm. disahkan, tapi sampai saat ini DPR masih belum mengesahkan atau prolegnas masih belum memprioritaskan lagi. Tapi kalau presiden mereka sebenarnya punya dampak nggak? Punya impact nggak kalau mereka ngajuin nih tentang Nah, RUU perampasan aset ini? balik lagi itu ke DPR ini. Kan Pemerintah, presiden itu hanya apa ya? Mengusulkan. Oh iya. sebagai eksekutif dia. Ya, Yang mengesahkan DPR. Kan DPR kan sebagai legislatif. Iya. Hmm. Yang mengesahkan undang-undang. Jadi punya tupoksinya sendiri-sendiri masing-masing. Dan itu kembali lagi ke politik itu. Iya, Terus itu tapi berarti kadang ada apa rakyat-rakyat yang malah ngeledekin Pemerintahnya gitu ya. bukan pemerintahnya, presidennya. Presidennya. Iya nggak sih? Kadang Ya, kan ada yang karena- disalahin malah presidennya kan. Karena Iya. dia nggak ngerti. cuman lihat secara Di berita-berita aja tanpa mencari lagi informasi yang lebih dalam. Dia kayak tergampang hoax gitu. Soalnya kan makin kesini kan Media sosial banyak- iya, juga, media ya. sosial itu berpengaruh juga. Iya. Banyak yang hoax, banyak yang juga benar. Jadi kita harus benar-benar pastikan lagi, jangan mentah-mentah ngambil media Benar, sosial benar itu. informasi lah ya. Benar. mentah-mentah lah ya, ngambil informasi mentah-mentah gitu. Jadi presiden tuh hanya mengusulkan saja, tapi dia belum bisa mengesahkan. Jadi yang mengesahkan tuh tetap baik ke prolegnas atau DPR. Nah, itulah kegunaan kita sebagai mahasiswa ya. Hmm. Kita juga harus ada kontribusi lah dalam Demo. Nggak. bukan demo doang nih. Kita sebagai mahasiswa tuh harus ikut berkontribusi dalam ini nih rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kan Kita juga harus menekankan sampai saat ini kalau untuk merancang undang-undang tuh selalu privat, tidak di publik. Jadi Iya, pas harusnya kan dia transparan kan? harus Iya, transparan. harusnya. Iya nggak sih? Harusnya kan transparan kan? Jadi biar kita nggak tiba-tiba ada beginian. Jadi Iya. sampai saat ini pas sudah jadi RUU-nya baru di publik. Jadi sebelum jadinya tuh masih jadi privat, masih jadi rahasia. Jadi masyarakat tuh juga harus tahu. Makanya kenapa masyarakat banyak yang nggak setuju sama RUU Mengkritik. ini? Iya. Karena mereka nggak tahu sebelumnya. Gitu. Apalagi kan ini kan berhubungan sama negara ya. Iya. Berhubungan sama banyak orang, harusnya emang transparan sih. Benar. Cuma kan kebanyakan mementingkan kebutuhan pribadi. Benar. Iya. Tapi mau tanya dulu nih, kalau sampai perampasan aset ini disahkan, RUU-nya nih, undang-undangnya nih, apakah itu semua harta dia atau hanya harta yang dia korupsi nih? Pertanyaannya tuh. Menurut gua sih, Iya. harusnya sih semua hartanya nggak sih? Maksud
semua hartanya ya. Lagian harta dia kan hasil korupsi. Benar. Iya nggak sih? Masa kita Iya hitungin sih. dia korupsi 1 miliar terus rumahnya harus 1 miliar dipotong setengah doang kan nggak mungkin. Kalau saat ini kan Iya kan? Iya. seenak jidat, Iya. seenak kena, tapi pas diambilnya atau dipidananya tuh sedikit, dendanya sedikit cuma 1 M atau Alah, berapa, kalau- dia korupsi bisa triliunan. Kalaupun Iya. masuk penjara pun mana ada kapok-kapoknya penjaranya kayak gitu. Iya. Penjara Iya. dia sama kamar gua Ya Allah. lebih mirisan kamar gua. Tapi ada salah satu pundit pernah ngomong kenapa Siapa pun dit? ada lah pokoknya. Oh, Salah satu iya. pundit Oh, yang- iya. Jangan pernah sebutkan nama Iya. ya. Dia tuh lebih ke menolak RUU perampasan aset ini karena dia mementingkan si korupsinya, yang tukang korupsi itu punya anak, ya koruptor itu masih punya anak, jadi dia merasa kasihan. Oh, kasihan sama keluarganya ya. Kasihan sama keluarganya. Iya, Tapi nggak kasihan sama rakyat ya? Tahu kan, tahu kan? Tahu. Iya, iya, iya. Jadi, Tahu. jadi menurut gue itu nggak fair banget sih. Emang lah, Terlebih kan dia ngebiayain keluarganya dengan Hasil Wah, hasil korupsi korupsi juga kan malah nggak berkah kan, malah Iya, kasihan juga iya. nggak sih keluarganya. Kira-kira itu siapa ya? Wah, Saya salah. tahu guys. Iya kan? Betul nggak? Yoi. Iya lah. Udah lah, Cari bisa tahu dicari tahu lah. juga kalian pada tahu. Wes. Lu harus sebutin namanya. Aduh, minum mulu beser. Itu masih ada nggak sih? Minta kali. Oh, iya, makan, makan. Apa lagi yang mau kita bahas nih selain Tapi korupsi? yang gue mau tanyain tuh apa aja sih jenis tindak pidana yang masuk ke dalam RUU perampasan aset? Apa aja ya? Setahu gua ya. Ya korupsi. Itu korupsi. salah satunya korupsi sih. Setahu gua Pasti Apa, ada ada dong. pidana? Nggak punya korupsi, nggak mungkin korupsi dong. Apa lagi? itu apa? Setahu gua di dalam RUU perampasan itu kayak orang atau terdakwanya yang korupsi itu bisa diambil hartanya atau bisa dimiskinkan. Dengan ada RUU perampasan aset kan menjadi sangat bagus. Jadi kayak harta-harta yang sudah diambil oleh orang-orang korupsi itu, Jadi cuma nanganin khusus korupsi lah ya. iya, Kalau untuk misal memiskinkan. narkoba misal, bisa nggak direbut asetnya gitu? Enggak sih. Jauh Kalau kalau Iya, narkoba makanya, jangan makanya, jauh banget dari makanya. Karena kalau narkoba itu dia udah diri dia sendiri. Iya benar. Ini kan kita Kita bahas ini kayak perampasan aset itu kan kayak korupsi. coba. Pokoknya hal-hal yang merugikan negara. Iya. Hal-hal yang Terorisme nggak sih? Ya, terorisme. Lain nggak sih? Lain nggak sih? Lain nggak sih itu? Masa korupsinya di mana? Iya benar. Ini juga ada korupsi. Iya kan? Pokoknya yang berhubungan sama korupsi lah. Saran untuk kedepannya. Kalau RUU perampasan aset sampai disahkan gimana? Ya bagus tuh. Bagus dong. Kan sampai saat ini masih Masa? belum disahkan juga. Kritik untuk pemerintah Nah, berarti kita biar disahkan. kalau itu sih Revolusi. reformasi. Tapi gini, tapi gini, Reformasi. kalau sampai RUU perampasan aset ini disahkan ya, Balik kita. ya disahkan. Tapi percuma juga kalau sampai udah disahkan, penegak hukum kita nih masih kayak Benar gitu-gitu banget. aja. Iya sih, iya Nggak ada sih, iya, perkembangannya. iya, iya. Percuma kan Percuma dong. tapi nggak ada Misal akhirnya dimiskinin, dia. tapi dimiskinnya cuma di depan, di Iya. belakang dikasih lagi. Nah, di belakang kan kita nggak tahu. Dikasih lagi diambil masing-masing. Makanya itu masuk kantong ya. Kalau gua kebagian sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi Iya sih. Gitu. Jangan dong, jangan dong. Jangan. Aduh, makanya itu Menjadi- sebagai penegak hukum itu juga harus transparan ya. Iya, sebagai Bukan mahasiswa juga kita harus adil ya, harus jangan tegas. Iya. mahasiswa juga harus berguna bagi masyarakat. Kita harus mengkritik pemerintah, memberi saran, atau kita juga bisa mengajukan. Atau buat minimal buat informasi lah, buat supaya masyarakat tuh ngerti hukum ya. Iya, enggak Betul. mentah-mentah. Nah, biar nggak gampang kemakan hoax. Benar. Atau kemakan biasa kan disulut-sulut tuh. Wah, ini nih baru nggak jelas, pada ngikut. Padahal nggak tahu tuh ya Iya. apaan. Kayak itu ya. Iya sih. Kita kan Mereka juga kebanyakan yang demo juga pada nggak tahu sih apa yang mereka Iya, demo mereka gitu. nggak ngerti. Apalagi anak-anak SMA tuh. Iya. Cuma ikut-ikut. Rusuh aja ya. Ikut-ikut rusuh aja. Tapi Iya, tapi ramai ada bagusnya doang juga kan sih. kalau demo-demo Iya. gitu terus anak Plus minus sih Plus minus sih sebenarnya. sebenarnya.
kebanyakan dari mereka ikut juga karena dikasih uang kan bener. gitu. Sekarang iya, benar buzzer banyak. Hmm. Tapi kan demo perampasan aset tuh nggak ada belajar ya, karena balik lagi politik. Jadi Balik lagi ke politik ya. udah semakin malam juga kita. Iya. Loh, Kayaknya Itu jam berapa nih coba? Nanti kita lihat lagi. Buset. Jam berapa? Udah, Setengah udah mau jam 9. 9. Balik coba. Oke sih. Nanti kita bahas-bahas lagi ya. Gua duluan ya. Oke. Oke, hati-hati, Ki. Oke. Bulan Yuk. Lu ngapain sih? Pulang. Oh, udah. Macet. Bentar. Apa? Duluan. Duluan aja duluan. Dari Oke nih. Lu naik kapan lu? Gua jalan kaki kali ya. Udah barengin. Ayo. Tahu. Siapa?